Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bitalabi wad-du'a izharan lil faqri wal maskanati wad-dana wa qiyaman bihaqqihi subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was sama' wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil awfa sayyidina maulana Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man ihtada, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur yang terhingga kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya kita pada malam ini dapat berkumpul di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat dan zuriat beliau serta pengikut sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sadisah wa sittun ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Hikmah yang ke-166 dari Al-Hikamil Ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. La yakun talabuka sababan ilal ata'i minhu fayakilla fahmuka anhu wal yakun talabuka li izharil ubudiyah wa qiyaman bi huquqir rububiyah. Yang artinya, dan jangan adalah tuntutan engkau kepada Allah menjadi sebab kepada pemberian Allah, maka sedikitlah pemahaman engkau tentang Allah, dan hendaklah tuntutan engkau kepada Allah itu untuk menampakkan kehambaan engkau dan mendirikan hak-hak ketuhanan. Nah, itulah maknanya hikmah yang ke-166 ini. Maksudnya, la ta'taqid, jangan engkau mengi'tikadkan, jangan engkau menganggap annad du'a sababun fi tahsili matlubik minallahi ta'ala, bahwa doa itu sebab pada menghasilkan tuntutan engkau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengi'tikadkan, jangan menganggap bahwa doa itu sebab untuk menghasilkan tuntutan kepada Allah. Sebab berdoa ini lalu hasil. Nah, jangan demikian. Doa itu jangan dijadikan sebab untuk mencapai tujuan. Nah, sebab berdoa aku akhirnya diberi Allah juga. Nah, itu salah anggap. Jangan dianggap doa itu menjadi sebab untuk menghasilkan tuntutan kepada Allah. Fala tafhamu sirra bi amrillahi ta'ala ibadahu bitalabi wad du'a, maka engkau tidak paham kalau menganggap doa itu sebagai sebab untuk tercapainya yang diminta kepada Allah, maka engkau tidak paham akan rahasia pada perintah Allah Ta'ala akan hambanya dengan tuntutan dan doa itu.
Itu Allah menyuruh kita berdoa, Allah nyuruh kita minta. Nah, itu ada rahasianya. Nah, kalau kita paham mengerti rahasianya kenapa Allah itu menyuruh kita berdoa, niscaya kita kadang menganggap bahwa doa itu suatu sebab untuk hasilnya yang dicapai, hasilnya yang diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan sampai kita beranggapan sebab aku berdoa hari-hari akhirnya berhasil. Sebab aku berdoa tiap malam, tengah malam, akhirnya hutangku lunas. Nah, jangan menganggap doa itu menjadi sebab. Kalau demikian berarti kada paham dengan apa yang dimaksud oleh Allah tentang doa itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Lianna Allah Ta'ala la ya'muru ibadahu bit-talab was-su'ali minhu illa li'izhari ibtiqarihim ilaih wa liqiyami huquqi rububiyyatih la li'ayyatasabbabu ila husuli ma talabu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh, tidak memerintahkan hambanya dengan menuntut dan meminta daripada Allah, melainkan untuk menampakkannya mereka akan kepakiran mereka, menampakkan akan berhajatnya mereka kepada Allah, dan untuk mendirikan hak-hak ketuhanan, bukan untuk mereka jadikan sebab kepada hasilnya yang mereka tuntut. Jadi rahasianya Allah itu menyuruh kita berdoa ini supaya kita ini sadar bahwa kita ini kada mampu. Nah, itu ternyata Allah menyuruh kita berdoa itu supaya kita ini tahu diri bahwa kita ini lemah. Allah menyuruh kita berdoa supaya kita ini menyadari bahwa kita ini sangat berhajat kepada Allah. Nah, itu rahasianya Allah menyuruh berdoa itu. Dan mendirikan hak-hak ketuhanan. Karena Allah itu, hak Allah terhadap kita ini agar kita agungkan, agar kita besarkan, agar kita muliakan. Itu hak Allah. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah, di situ ada dua. Satu, kita mengakui lemahnya kita. Yang kedua, kita mengakui kayanya Allah. Nah, komplit sudah itu. Jadi dengan doa itu ada dua pengakuan yang secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Bahwa kita ini kada mampu, lalu berdoa. Yang kedua, Allah Maha Kaya. Lalu kita minta kepadanya. Nah, disitulah rahasianya Allah menyuruh kita berdoa itu. Bukan supaya dijadikan sebab doa itu untuk mencapai tujuan, untuk meminta-minta sesuatu kepada Allah. Bukan itu rahasianya Allah menyuruh kita berdoa itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, makanya ada hadis yang menyatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ibadah kan banyak, ada sembahyang, ada baca Quran, ada zikir. Tapi kalau doa itu mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah, intinya ibadah. Karena dengan doa itu kita mengakui dua hal tadi. Satu, kita lemah, kita hina, kita tidak berdaya. Yang kedua, kita mengakui Allah Maha Kuat, Maha Kaya, dan segala-galanya. Nah, itu rahasianya doa. Para muhibbin rahimakumullah. Fahadha fahmul arifina billahi ta'ala wa haluhum. Nah, inilah pahamnya orang-orang yang ma'rifat dengan Allah. Dan demikianlah keadaan mereka itu. Orang yang ma'rifat itu berdoanya kada memandang kabul kadanya. Kada memandang kabul ka doa aku kada ka, kada itu yang mereka pandang. Yang mereka pandang bahwa dengan berdoa itu mereka adalah sudah mengagungkan Allah dan mengakui kehinaan dirinya. Fal arifu billah la yanqati'u su'aluhu ila Allah ta'ala wa in a'tahu matlubah. Orang yang ma'rifat dengan Allah itu tidak putus permintaannya kepada Allah
sekalipun Allah berikan yang dituntutnya. Walaupun Allah sudah memberikan apa yang mereka doa itu, tetap mereka minta. Misalnya mereka minta, Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal afiyah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau sihat dan afiat. Diberi Tuhan sihat dan afiat. Kalau mereka ampih minta itu kada, tetap mereka minta. Tetap mereka minta, walaupun sudah sihat, walaupun sudah gagah, sudah kuat, tetap mereka minta, Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal afiyah. Kada mau istirahat, kada mau berhenti. Nah, lain hal dengan orang-orang yang tidak ma'rifat kepada Allah. Mereka itu begitu Allah beri, ampihnya berdoa. Orang banyak bisi hutang, berdoa lawan tu, ya Allah lunasi hutang hamba, lunasi hutang. Tiap malam berdoa, hutangnya lunasannya kada berdoa lagi lawan itu. Karena dia menganggap doa itu sebab, sebab untuk diberi oleh Allah. Jadi orang arif itu kalau minta kepada Allah, ya Allah berilah hamba rezeki. Nah, ini bukan pemberian rezeki itu yang ditujunya. Yang ditujunya tadi ialah menampakkan dia ini perlu kepada Allah. Allah Maha Kaya. Itu yang isinya. Andai kata dia diberi Allah rezeki yang luas, tetap dia minta. Ya Allah, minta kepada Engkau rezeki, minta berkah rezeki. Nah, tetap minta rezeki kepada Allah. Jadi kada berhenti permintaannya walaupun Allah sudah memberi apa yang mereka minta itu. Wala yafriqu bainal i'ta wal man'i, mereka tidak membedakan antara diberi dan tidak diberi. Diberi tetap minta, kada diberi Allah tetap minta. Li'anna qasdahum bid-du'a izharul ubudiyah wa qiyamu haqqir rububiyah. Karena tujuannya berdoa orang arif itu menampakkan kehambaannya dan mendirikan hak ketuhanan. Jadi bukan hasil yang dituju itu. Fayakunu abdan lillah fil ahwal kulliha kama anna Allah rabbah fil ahwal kama anna Allah rabbuhu fil ahwal kulliha. Maka jadilah orang arif itu hamba Allah pada seluruh keadaan sebagaimana Allah itu Tuhannya pada seluruh keadaan. Jadi inya dalam keadaan sakit hamba Allah, dalam keadaan sihat hamba Allah, dalam keadaan kaya hamba Allah, dalam keadaan miskin hamba Allah. Dan Allah itu waktu inya kaya Allah Tuhannya, waktu inya miskin Allah juga Tuhannya. Nah, jadi lain lawan orang yang bukan arif, orang yang bukan ma'rifat itu. Kadang-kadang orang yang belum ada ma'rifat itu mereka bertuhan Allah hanya waktu sengsara. Waktu sengsara Tuhannya Allah. Waktu inya lapang bahagia Tuhannya kada Allah lagi. Dan buktinya mereka kada berdoa lagi kepada Allah kalau sudah dapat apa yang mereka minta. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi faidatud du'a indal arifin, faidahnya doa itu menurut orang-orang arifin kismani, ada dua macam. Al awwalu, yang pertama, imtisalu amrillahi ta'ala bid-du'a, menjunjung perintah Allah dengan doa. Dalam Quran banyak ayat nyuruh berdoalah kamu. Nah, faidahnya doa satu, kita dapat menjunjung perintah Allah. Wasani, yang kedua, tazyinul jawarihil zahira bil ibadah, memperhiasi anggota zahir dengan ibadah. Lianna doa, karena doa itu minal ibadah, daripada ibadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi rahasia doa yang tadi sudah, untuk mengakui bahwa lemah dan mengakui Allah itu maha kuat. Itu rahasia doa. Kalau faidah doa, satu, menjunjung perintah Allah. Yang kedua, memperhiasi anggota tubuh yang zahir dengan ibadah. Kan doa itu zikir Allahumma, kan tuh ibadah tuh Allahumma. Kita mengangkat tangan tuh sunat juga, ibadah juga. Jadi dengan doa kita hiasi tubuh